Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari dosen pengampu mata kuliah Manajemen Koperasi dan UMKM, yaitu Bapak Nasruddin. Adapun soal yang pertama, jelaskan hubungan koperasi dengan pasar di Kota Palopo. Hubungan koperasi dengan pasar di Indonesia secara umum dan secara khusus di Kota Palopo. Nah, menurut konsep koperasi, sekelompok orang, baik itu sebagai produsen maupun sebagai konsumen, yang mempunyai kepentingan ekonomi yang sama dapat membentuk perusahaan koperasi. Adanya persamaan kepentingan ekonomi ini membentuk hubungan khusus antara anggota koperasi dengan perusahaannya yang disebut koperasi. Sebenarnya produsen atau anggota koperasi itu sendiri dapat berhubungan langsung ke pasar untuk menjual produknya. Tetapi karena pertimbangan efisiensi atau adanya keuntungan ekonomis dan non-ekonomis yang lebih besar, mereka menyerahkan pemasarannya kepada pihak koperasi. Dengan demikian, koperasi mengambil alih fungsi pemasaran atau penjualan yang semula dilakukan secara sendiri oleh produsen tersebut. Selanjutnya, koperasi yang berinteraksi atau melakukan lobby bisnis dengan pasar atau konsumen untuk memasarkan produk anggotanya. Dalam pemasaran produk anggotanya tersebut, perusahaan koperasi dan anggotanya telah terikat dengan kesatuan organisasi koperasi. Ada hubungan perserikatan yang dibangun berdasarkan kebersamaan dan kekeluargaan dalam lingkungan yang demokratis. Sebagai konsekuensi logis dari hubungan ini, maka keuntungan ekonomis yang diperoleh dari pemasaran bersama melalui perusahaan koperasi tersebut akan jatuh langsung ke tangan anggota. Namun sebaliknya, bila koperasi mengalami kerugian, anggota pun akan ikut menanggungnya. Dan pertanyaan yang kedua yaitu uraikan kekuatan dan kelemahan koperasi dalam sistem pasar di Kota Palopo. Yang pertama, kekuatan koperasi. Yang pertama, economies of scale atau adanya pembelian barang yang banyak. Kemudian yang kedua, bargaining position di pasar atau kekuatan dalam penawaran produk. Kemudian yang ketiga, kemampuan dalam menghadapi ketidakpastian atau uncertainty, adanya internal market dan external market, dan risiko ditanggung bersama. Kemudian keempat, pemanfaatan interlinked market dan transaction cost sebagai akibat self-control dan self-management. Anggota koperasi harus mempunyai sifat altruisme. Adapun kelemahan-kelemahan koperasi berdasarkan prinsip-prinsip di bawah ini, yaitu yang pertama, prinsip keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela. Ini akan melemahkan permodalan dalam jangka panjang. Kemudian kedua, prinsip kontrol secara demokratis. Ketiga, prinsip pembagian sisa hasil usaha berdasarkan jasa anggota. Keempat, prinsip bunga yang terbatas atas modal. Dan pertanyaan yang ketiga, uraikan pula koperasi dalam berbagai struktur pasar persaingan sempurna. Pasar monopolistik, pasar oligopoli, dan pasar monopoli di Indonesia. Yang pertama, koperasi dalam pasar monopoli. Berdasarkan sifat-sifat koperasi dan sifat-sifat pasar monopoli, maka koperasi akan sulit untuk menjadi pelaku monopoli di masa yang akan datang, baik secara lokal, regional, maupun nasional, dengan titik pandang dari prospek yang akan datang. Struktur pasar monopoli tidak banyak memberi harapan bagi organisasi koperasi. Selain tuntutan lingkungan untuk menghapus pasar yang bersifat monopoli, pasar yang dihadapi akan semakin terbuka untuk persaingan. Dan koperasi dalam persaingan pasar sempurna.
Nah, persaingan harga itu tidak cocok bagi para pelaku bisnis termasuk koperasi di pasar persaingan sempurna. Untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, maka koperasi harus mampu bersaing dalam hal biaya. Menurut konsepsi koperasi biaya, produksi akan dapat diminimumkan berdasarkan skala ekonomi baik sebagai koperasi produsen maupun konsumen. Dan koperasi dalam persaingan pasar oligopoli. Oligopoli adalah struktur pasar di mana hanya ada beberapa perusahaan yang menguasai pasar, baik secara independen maupun secara diam-diam bekerja sama. Oleh karena itu, perusahaan dalam pasar hanya sedikit, maka akan selalu ada rintangan bagi perusahaan baru untuk memasuki pasar. Dewasa ini, banyak koperasi di pasar-pasar lokal yang telah berintegrasi vertikal atau pasar-pasar yang lebih besar di mana perusahaan yang telah mapan masih sangat terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi telah berada di struktur pasar oligopoli, yaitu struktur pasar di mana hanya terdapat beberapa penjual yang menyebabkan kegiatan penjual yang satu mempunyai peranan penting bagi penjual yang lain. Dan keempat, koperasi dalam persaingan pasar monopolistik. Nah, apabila koperasi ingin memaksimumkan keuntungannya dalam struktur pasar monopolistik, maka secara teoritis koperasi harus mampu menghasilkan produk yang sangat berbeda dengan yang dihasilkan oleh pengusaha lain. Tentu strategi dan taktik bisnis dalam promosi sedikit banyak sangat menentukan perbedaan tersebut. Nah, itulah jawaban saya. Mungkin banyak salahnya, saya memaafkan sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya nama lengkap saya Anhar Maulana, nomor induk mahasiswa NIM 19.023.61.201.240. Sekian.